Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riris Indah Rahmawati dengan NIM 2005520058. Saya selaku moderator dari kelompok 14 yang beranggotakan Saya Chandra Kartika Sari dengan NIM 2005520069. Saya Novi Anggraini dengan NIM 2005520073. Kami dari kelas A1 Akuntansi Perbankan Syariah, Prodi Akuntansi Universitas Tigubang Semarang. Kami akan mempresentasikan mengenai prinsip investasi untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho selaku dosen pengampu Akuntansi Perbankan Syariah. Semoga presentasi ini dapat membantu belajar rekan-rekan semua. Langsung saja menuju materi pertama yang akan dijelaskan Novia dan dilanjutkan oleh seterusnya. Mudorobah menurut bahasa mudorobah atau kirot yang berasal dari al-qordu berarti al-qordu potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungannya. Akad mudorobah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama sohibul mal menyediakan modal dan pihak lainnya menjadi pengelola dana atau mudorib yang keuntungan dan kerugiannya dibagi menurut kesepakatan di awal akad. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan hibah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal akad. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, sohibul mal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung. Jenis-jenis mudorobah. Mudorobah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mudorobah mutlaqah. Mudorobah mutlaqah adalah akad mudorobah di mana pemilik modal memberikan kebebasan terhadap pengelola modal dalam pengelolaan investasinya. Dalam mudorobah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apapun yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan penggunaan akad tertentu ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan akad mudorobah mutlaqah, dikembangkan produk tabungan dan deposito sehingga terdapat 2 jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudorobah dan deposito mudorobah. Yang kedua ada mudorobah muqayyadah, adalah akad mudorobah di mana pemilik modal memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, cara, dan atau objek investasi atau sektor bisnis. Mudorobah muqayyadah sendiri dibagi menjadi 2, yaitu mudorobah muqayyadah on balance sheet dan mudorobah muqayyadah off balance sheet. Mudorobah muqayyadah on balance sheet yaitu jenis mudorobah yang merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya, diisyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau diisyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau diisyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Kemudian, mudorobah muqayyadah off balance sheet, jenis mudorobah yang merupakan penyaluran dana mudorobahnya langsung kepada pelaksana usaha, di mana pihak bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis atau pelaksana usaha. Yang ketiga ada mudorobah mustarakah, adalah akad mudorobah di mana pengelola modal menyertakan modal dalam bentuk kerjasama investasi. Di awal kerjasama,
Akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut dan akadnya disebut mudharabah mustarakah, yang berarti perpaduan antara akad mudharabah dan akad mustarakah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai skema mudharabah. Untuk skema mudharabah yang pertama, yaitu skema mudharabah sederhana. Sesuai dengan gambar di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pemilik dana atau sohibul mol menyerahkan uang yang ia miliki sebagai modal dan pengusaha atau mudharib menerima uang tersebut sehingga terbentuk akad mudharabah. 2. Dari dana yang sudah diterima oleh mudharib, maka dijalankan dalam bentuk proyek usaha. 3. Ketika usaha tersebut berjalan, maka keuntungan dari usaha tersebut harus dibagikan kepada kedua belah pihak, yaitu sohibul mol dan mudharib. Apabila proyek tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dibagikan berdasarkan nisbah yang sudah disepakati. Namun, bila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung penuh oleh sohibul mol atau pemilik dana. 4. Pembagian keuntungan atau kerugian kepada kedua belah pihak. Untuk ilustrasi skema mudharabah sederhana, misalnya pada kisah Santos dan Askia. Santos yang memiliki usaha, namun terkendala untuk mendapatkan modal, bertemu dengan Askia yang memiliki modal usaha untuk Santos. Mereka pun melakukan akad mudharabah. Askia menyetorkan uang sebanyak 10 juta kepada Santos sebagai modal. Mereka menyepakati nisbah bagi hasil, yaitu 60% untuk Santos dan 40% untuk Askia. Porsi besar untuk Santos dikarenakan pada idealnya skema mudharabah memberikan porsi yang besar pada pengusaha. Seiring berjalannya waktu, dalam rentan waktu setahun, usaha Santos sudah balik modal, mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah. Sehingga, pada saat itu, Santos harus mengembalikan modal yang ia gunakan kepada Askia, ditambah pembagian dari hasil usahanya, yaitu 400.000 untuk Askia. 400.000 itu diperoleh dari 40% dikalikan dengan 1 juta, dan 600.000 untuk Santos. 60% dikali 1 juta. Lalu, jika usaha Santos mengalami kerugian, dalam konsep mudharabah yang sederhana, maka Askia sebagai investor akan menanggung kerugian 100% atas modal yang diberikan. Misal, Santos setelah mengelola usahanya mengalami kerugian 2 juta rupiah, maka uang modal Askia tidak bisa kembali dengan utuh. Jika Askia memberikan modal 10 juta di awal, maka ia akan mendapatkan uangnya kembali sebanyak 8 juta rupiah. Di sini, Askia menanggung kerugian finansial, sedangkan Santos menanggung kerugian non-finansial. Kerugian non-finansial dapat mencakup tenaga, pikiran, dan waktu. Santos mungkin secara finansial tidak rugi, tapi ia rugi secara non-finansial dikarenakan ia sudah mengeluarkan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk mengelola bisnisnya. Selama Santos mengelola bisnisnya dengan sungguh-sungguh tanpa menciptakan kelalaian ataupun berbuat curang,
maka Santos tidak memiliki hak untuk mengembalikan utuh modal Askia. Tetapi, jika Santos sengaja memanipulasi bisnisnya atau curang, maka Santos wajib mengembalikan modal Askia secara utuh. Skema selanjutnya yaitu skema mudharabah pada transaksi perbankan. Dapat dilihat pada gambar di atas. Skema mudharabah dijelaskan dengan rinci sebagai berikut. 1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. 2. Bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. 3. Ketika akad berlangsung, telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. 4. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh bank. 5. Setelah proses usaha berjalan, lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu, nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Untuk ilustrasi skema mudharabah pada perbankan, misal Askia adalah seorang muslim yang taat dan paham agama. Ia hendak menabungkan uangnya di salah satu bank syariah, yaitu Bank A. Karena ingin merasakan hasil investasi, maka Askia membuka tabungan dengan akad mudharabah. Askia menabungkan uangnya ke Bank A sebesar 10 juta dengan nisbah bagi hasil 20% untuk Askia dan 80% untuk bank. Di sisi lain, Santos merupakan pengusaha ternak sapi. Untuk mengembangkan bisnisnya, ia butuh modal tambahan. Ia datang kepada salah satu bank syariah, yaitu Bank A, untuk mendapatkan tambahan modal. Ketika Santos menjelaskan terkait kebutuhannya akan permodalan untuk usahanya kepada Bank A, maka Bank A akan melakukan screening untuk memastikan bahwa Santos adalah mudharib yang cocok untuk diberikan pembiayaan mudharabah. Pada awal akad, mereka akan menentukan nisbah bagi hasil dari keuntungan Santos. Misal, nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 60% untuk Santos dan 40% untuk Bank A. Maka, ketika Santos mulai menuai keuntungan dari bisnisnya, misal keuntungannya adalah 10 juta, maka 6 juta 60% kali 10 juta untuk Santos dan 4 juta 40% kali 10 juta untuk Bank A. Selanjutnya, untuk dampak terhadap tabungan mudharabah Askia, yaitu hasil 6 juta yang diterima oleh Bank A juga akan berdampak pada bertambahnya pendapatan dari tabungan mudharabah Askia. Pada umumnya, perhitungan untuk pembagian hasil kepada nasabah juga mencakup saldo rata-rata per bulan di seluruh Bank A. Katakanlah rata-rata saldo di Bank A untuk tabungan mudharabah adalah 1 miliar. Rumus yang digunakan adalah saldo yang dimiliki Askia dikalikan dengan keuntungan Bank A dan dikalikan 20% dibagi saldo rata-rata tabungan mudharabah di Bank A. Bila dimasukkan, perhitungannya menjadi 10 juta dikalikan 4 juta dikali 20% dibagi dengan 1 miliar yang hasilnya yaitu 8.000, sehingga pendapatan yang diterima oleh Askia yang akan langsung bertambah ke saldo tabungan mudharabahnya adalah sebesar 8.000. Selanjutnya,
Objek mudharabah. Yang pertama yaitu modal. Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama, modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Yang kedua, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Selanjutnya, modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Yang kedua yaitu kerja. Kerja adalah kontribusi pengelola dana, dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, manajemen skill, dan lain-lain. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. Dalam hal pemilik dana, tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. Pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau upah. 3. Ijab qabul. Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. 4. Nisbah keuntungan. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah. Ada 3 perilaku akuntansinya. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah. Yang kedua, penurunan nilai jika investasi dalam bentuk non-kas. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil. Dan yang terakhir, pengakuan dan pengukuran pada saat akad berakhir. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah. Pengakuan mudharabah diakui pada saat pembiayaan kas atau penyerahan aktiva non-kas. Di sini, pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan. Sedangkan pengukuran mudharabah diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran dalam bentuk aktiva non-kas. Di sini, beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama. Yang kedua, penurunan nilai jika investasi dalam bentuk non-kas. Di sini, apabila terjadi sebelum usaha dimulai, maka nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Maka, dalam jurnalnya akan muncul debit kerugian investasi, kredit investasi mudharabah. Sedangkan apabila terjadi setelah usaha dimulai, diakui sebagai kerugian dan diperhitungkan pada saat pembagian hasil. Maka di jurnalnya akan muncul debit kerugian investasi mudharabah,
kredit, penyisian investasi mudharabah. Sebenarnya dalam keduanya sama-sama dianggap kerugian, dan dalam penjurnalnya pun sama. Yang membedakannya perilaku akuntansinya. Apabila ini terjadi saat usaha dimulai, maka hal ini akan langsung mengurangi di saldo investasi. Sedangkan apabila ini terjadi setelah usaha dimulai, maka kerugiannya akan diperhitungkan pada saat pembagian hasil. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil. Pengakuan diperoleh dari pembiayaan mudharabah yang telah diatur dalam PSAK nomor 59, sehingga perlakuan pendapatan bagi hasilnya mengacu pada PSAK nomor 59. Untuk pengakuan dan pengakuan bagi hasil investasi mudharabah sendiri diatur dalam PSAK nomor 59, sehingga semuanya mengacu pada PSAK nomor 59. Sedangkan pengukuran diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Maksudnya di sini imbalan yang diterima dalam bentuk kas atau bisa selaku kas. Dan jumlah pendapatannya itu adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Yang terakhir, pengakuan dan pengukuran pada saat akad berakhir. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, investasi mudharabah diakui sebagai piutang tempo. Musyarakah. Musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilah atau percampuran atau persekutuan dua hal lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran, atau serikat. Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas. Jenis-jenis musyarakah berdasarkan eksistensi terdiri dari yang pertama ada syirkah al-milk atau perkongsian amlak, yaitu suatu syirkah di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Ibaratnya, seperti dua orang atau lebih memiliki suatu benda kepada yang lain tanpa adanya akad syirkah. Yang kedua, ada syirkah al-uqud, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugiannya. Syirkah jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko. Syirkah ini sifatnya ikhtiariyah, yang berarti pilihan sendiri. Kemudian ada jenis akad musyarakah berdasarkan PSAK. Yang pertama ada syirkah permanen, adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad sebagaimana dalam PSAK nomor 106 paragraf keempat. 2. Syirkah menurun atau mutanakisah adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut, sehingga pada akhir periode salah satu pihak akan habis kepemilikannya karena 100% kepemilikan sudah ada pada pihak lain. Selanjutnya yaitu skema musyarakah.
Pada gambar di atas merupakan sebuah skema atas transaksi yang menggunakan akad musyarakah. Penjelasan skema tersebut adalah sebagai berikut. 1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. 2. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. 3. Dalam hal ini, antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha yang mana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. 4. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk ilustrasi akad musyarakah, sebagai contohnya, terdapat 2 orang yang akan melakukan akad musyarakah. Kedua orang tersebut bernama Alif dan Ciba. Alif memiliki keinginan untuk membuat sebuah proyek untuk membuat sekolah desain. Pada kesempatan yang sama, Ciba juga memiliki keinginan untuk membuat sekolah. Kemudian mereka bertemu dan membuat kesepakatan kerjasama musyarakah. Jenis syirkah yang dipakai adalah syirkah inan, di mana Alif memberikan modalnya sebesar 40 juta dan Ciba memberikan modalnya sebesar 60 juta. Mereka sepakat untuk nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk Alif dan 40% untuk Ciba. Dalam musyarakah, tidak menjadi masalah apabila Alif mendapatkan porsi keuntungan lebih tinggi dari Ciba, meskipun porsi modal yang diberikan lebih kecil dari Ciba selama itu sudah disepakati di awal. Alhasil, usaha tersebut berjalan dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 1 miliar. Dalam hal ini, Alif mendapatkan 600 juta dan Ciba mendapatkan 400 juta. Lalu, jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka perhitungan kerugian tersebut didasarkan pada porsi penyertaan modal. Untuk skema selanjutnya yaitu skema musyarakah mutanakisah. Dari gambar di atas menjelaskan bagaimana skema musyarakah mutanakisah berlangsung. Jadi, nasabah mendatangi bank dengan tujuan hendak memiliki sebuah rumah. Setelah berlangsung negosiasi, maka nasabah dan bank sepakat untuk melakukan akad musyarakah mutanakisah. Nasabah memberikan modal atas rumah tersebut sebesar 20% dan bank memberikan modal sebesar 80%. Setiap bulan nasabah akan membayarkan setoran atau suntikan modal atas rumah tersebut kepada bank demi mengurangi porsi kepemilikan bank atas rumah tersebut. Namun, agar rumah tersebut dapat produktif dan menghasilkan, maka rumah tersebut disewakan dan uang hasil sewa tersebut dibagi berdasarkan proporsi modal yang dimiliki kedua belah pihak. Akad musyarakah mutanakisah akan berakhir ketika kepemilikan nasabah sudah 100% atas rumah tersebut dan bank sudah tidak memiliki kepemilikan atas rumah tersebut. Jadi, akad musyarakah harus dilakukan oleh pihak-pihak yang telah balik dan berakal sehat. Modal berupa dana, kinerja, dan perjanjian harus ada sebelum dilaksanakan ijab qabul. Selanjutnya yaitu objek musyarakah. Yang pertama, modal. Modal yang diberikan harus tunai, emas, perak, atau yang lainnya. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset,
maka harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 2. Kerja. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, porsi kerja bukanlah syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak daripada yang lain, dan dalam hal ini ia boleh menentukan bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 3. Ijab qabul atau sigat. Ijab qabul adalah adanya persetujuan kedua belah pihak yang dilakukan secara lisan atau tertulis melalui korespondensi atau menggunakan komunikasi modern. Namun, bentuk perjanjian musyarakah secara tertulis lebih baik disaksikan oleh saksi-saksi musyarakah. Namun, bentuk perjanjian musyarakah secara tertulis lebih baik disaksikan oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk menghindari persengketaan di kemudian hari. 4. Nisbah keuntungan adalah pembagian keuntungan yang disepakati di awal akad. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pada prinsipnya, keuntungan milik para mitra, namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati. Pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah. Ada 3 perilaku akuntansinya. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah. Yang kedua, pengakuan dan pengukuran keuntungan atau kerugian investasi musyarakah. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran saat akad berakhir. 1. Pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah. Pengakuan investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah. Di sini maksudnya adalah dana yang diberikan kepada anggota dalam pembiayaan musyarakah diakui sebagai bentuk investasi BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Sedangkan pengukuran aset musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebagai jumlah yang dibayarkan, aset non-kas dinilai sesuai dengan jumlah yang diberikan. Di sini, misalnya pada pembiayaan dalam bentuk barang dinilai berdasarkan harga barang pada saat penyerahan. 2. Pengakuan dan pengukuran keuntungan atau kerugian investasi musyarakah. Pendapatan usaha atau keuntungan investasi diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi diakui sesuai dengan porsi dana. Yang terakhir, pengakuan dan pengukuran saat akad berakhir. Pada saat akad diakhiri, investasi yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Pendapatan hasil usaha musyarakah yang menjadi hak mitra diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Di sini, pendapatan hasil usaha musyarakah diakui sebagai bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian diakui sesuai dengan porsi dana. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.